بالتقوى والذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم بنفسي تقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سأقول لكم من الآية القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Law arafa ummati ma sami'a fi qabri la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahmatullah. Alhamdulillah, segera puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang begitu banyak, sehingga kalau kita akan hidup nikmat itu, kita tidak mampu untuk hidup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Semoga dengan banyak dan sering kita membaca salawat itu sebagai sebab dan wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat, baik ketika kita masih hidup di dunia, terlebih lagi nanti di suatu masa tidak ada lagi orang tua bisa membantu anak, anak tidak bisa membela orang tua, suami tidak bisa melindungi istri, istri pun tidak bisa membela suami dan sebagainya. Maka ketika itu satu-satunya yang akan diberikan pertolongan kepada kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami berwasiat kepada diri kami sendiri. Marilah kita dengan segala upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan itu yang akan mengantarkan dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang dimuliakan. Sebagaimana janjinya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi itu adalah orang yang baik. Khutbah kita pada hari ini, judul yang diberikan oleh Ibnu Qutbah, bahaya tidak mengenal. Di awal khutbah tadi khatib baik membacakan surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca, dan ingat ketika Tuhanmu mewahyukan atau memanggil para malaikat, Allah berfirman,
Kata Allah, sesungguhnya aku akan menciptakan siapa atau khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat ini tadi bertanya, wahai Allah, kenapa kau ciptakan manusia bentuknya seperti ini? Yang nanti dia akan bermusuh-musuhan dan saling melakukan pertumpahan. Apakah kami tidak cukup memuji dan beribadah kepada Allah? Lalu Allah pun menjawab, qala inni a'lamu ma ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya akulah yang Allah yang lebih tahu daripada kamu sesuatu yang tidak kamu tahu. Hadirin jamaah dimanapun, sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi dan akan berulang. Walaupun berulangnya itu dalam kejadian yang mirip ataupun sama ataupun dia pasti ada. Yang tidak berulang itu adalah wahyu ataupun mukjizat. Maka dari itu hadirin jamaah dimanapun, ketika bentuk Adam alaihissalam sudah Allah dan Allah akan mengirimkan roh di dalam jasad ini, Allah panggil seluruh makhluk-makhluk yang sudah ada. Ada juga jin, ada juga syaitan, ada iblis, ada malaikat. Setan, jin, dan iblis tidak berkomentar, cuma meminta satu peluang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganggu manusia sampai datangnya banyak. Sang malaikat sebagai makhluk yang paling taat, apa saja yang dimintakan kepada malaikat pasti dia menjalankan. Malaikat cuma bertanya, wahai Allah, kenapa kau ciptakan Adam seperti ini atau manusia ini melipat seperti ini? Yang dia nanti akan saling berperang, saling berkelahi dan melakukan pertempuran. Menurut kita mungkin jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, akulah sebenarnya yang lebih tahu tentang perkara ini. Kemudian dalam sebuah peristiwa yang besar juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Di dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di atas pusaka sambil menancapkan pelepah kurma yang masih hijau. Sahabat yang lain bertanya, wahai Rasul, kenapa tadi sebelum berangkat kamu melarang kami untuk tidak di antaranya melakukan pengusahaan terhadap daripada pasir ini sulit buat. Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya kalau kalian mendengar seperti apa yang didengarkan di atas pusara ini, maka kamu akan banyak menangis, kamu akan sedikit tertawa. Itu Rasulullah sampaikan ketika beliau taklim di dalam masjid. Maka ketika itu pun para jamaah, para sahabat seolah-olah seperti awan yang berdiri dalam masjid karena menangis. Peristiwa itu adalah pelajaran sejarah bagi kita bagaimana Israel kita. Karena ketika itu Rasulullah memberi jawaban, tahukah kamu bukan orang yang di dalam pusara atau dalam kuburan ini yang sholat, bukan dia tidak membaca Alkitab, akan tetapi dia
ketika beristinja tidak beristinja, maka orang yang beristinja tidak sempurna, toharatnya tidak baik, itu nanti akan menjadi petaka kalau mereka tidak. Hadirin jemaah agama ini, Al-Quran ini, oleh para arifin disebutkan 34 isi daripada Al-Quran pada sejarah. Dan bagi kita tentunya tidak semua yang terkandung di dalam Al-Quran bisa terekam, bisa tertangkap oleh kita secara. Akan tetapi setidaknya dari berbagai segi keilmuan yang kita butuhkan buat ibadah kita kepada Allah, sama ada akidah, sama ada fikih, sama ada sosial dan kemasyarakatan, mesti kita memiliki pengetahuan tentang sejarah yang gunanya adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang mengerti atau paham dengan sejarah itu akan mempertemukan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Karena dengan mengetahui dan memahami sejarah dengan baik, tentunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran menjadi iktibar dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, bagi orang-orang yang senantiasa memiliki pengetahuan yang cukup atau memadai tentang banyak perbedaan ilmu yang dikuasai untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia akan takut berbuat dosa kalau dia tidak tahu tentang bagaimana perilaku mau? Bagaimana dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tak pernah membaca sejarah bagaimana bagaimana sahabat Rasul yang bernama Sa'ad. Nah, tentunya akan jauh dari itu semua kalau kita paham yang penting. Yang ketiga, bukan hanya sejarah agama atau bukan hanya sejarah waktu dan kisah, tetapi juga tidak kalah pentingnya sejarah berbangsa dan bernegara. Pada hari ini mungkin tidak semua kita, lebih-lebih generasi sekarang, karena sejarah itu akan berputar seperti spiral yang membentuk kerucut dari putaran yang paling besar kemudian menjadi putaran-putaran yang semakin kecil, dan setelah menjadi kerucut yang akan semakin kecil dan akan semakin sedikit yang dikuasai atau dirasakan. Bahayanya tidak timbul simpati baik terhadap bangsa dan negara, apalagi dengan agama dan meyakini beribadah. Syukur kita pada hari ini disuguhkan oleh para guru kita, ulama-ulama kita, pengetahuan yang luas dan banyak dari sumber yang masih di Al-Quran. Itulah tentunya sebagai pedoman buat menjalankan kehidupan kita di kemudian hari. Dan kita tentunya berharap dari semua iktibar yang kita dapat menjadi pelajaran dan mukjizat dalam kehidupan kita selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas usikum bi nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatu fa nasitaha wa kadzalika al-yawma. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima wa radallahu anhu Abi Bakr wa Umar subhanahu wa ta'ala wa ala tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wati Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum.